August tahun ini again masuk di Asia 50 Best Restaurant. Sejak award internasional ini lu dapet, profil tamu lu berubah gak? First year paling jauh Bandung kali. All 100% lokal. Begitu dapat terutama dari 50 Best itu pelan-pelan berubah. 20% udah mulai banyak turis. Terus makin lama makin naik. Gue bisa bilang sekarang nih detik ini maybe 50-50 malah menjurus ke 60-40. Banyakan turis daripada lokal. We always say kenapa mau ke August? Mau belajar. Yes, belajar. Tapi kan kita semua juga belajar. Even gue belajar tiap hari. Karena pasti ada masalah setiap harinya. Jadi mindsetnya yang harus diganti. Dari mau belajar, oh enggak, gue mau perform. Gue mau tunjukin ke kalian bahwa gue bisa di sini gitu. Tapi kalau mau belajar ya semua juga mau belajar. Kita juga mau belajar. Which is belajar di sekolah bukan di sini gitu. Yang pasti kalau pernah kerja di August pasti akan sensitif sama namanya sound. Yang gue denger itu sih. Udah itu sound. Tutup kulkas nggak boleh kenceng-kenceng. Tadi pagi gue baru beli sandwich sama kopi di counternya tuh ada kulkas. Dia ngambil dibanting jedek gue. Kenapa lu banting gitu? Kayak pelan-pelan aja kan bisa gitu. Baru kemarin gua hukum anak pastry 1. Ya karena banting kulkasnya nggak sengaja. Karena licin atau something tapi bunyi jadi semuanya nengok gitu. Ya udah kita hukum. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kita kali ini akan ngobrol sama The Prince of Pastry, Ardika Dwi Tama, pastry chef dari August yang belum lama ini baru masuk lagi di Asia 50 Best Restaurant di nomor 49. Congratulations to all August team for that achievement. Kayaknya lagi seru banget nih fine dining di Jakarta. Jadi kita mau ngebahas dari kacamata pastry chef yang banyak yang dibilang supporting role. Itu bagaimana, standarnya bagaimana, kerja di restoran yang udah masuk list atau dapat award internasional tuh pressure-nya beda gak, dan bagaimana cara August ini bekerja dengan anak-anak kitchen zaman sekarang, anak-anak Gen Z yang katanya susah untuk bermotivasi dan juga sering coba-coba anggot-anggotan doang. Bagaimana sistemnya menanggulangi itu semua, karena kan kita tetap harus regenerasi ya. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Oh, please welcome Ardika Dwi Tama. Enjoy the show. Halo Wi. Halo. Apa kabar? Baik. Thank you udah mampir ke sini. Thank you udah diundang. Udah lama kita nggak podcast berdua. Bener. Kalau berdua doang udah dari awal. Dari awal. Mungkin episode berapa tuh awal-awal? Yes. Itu udah ada August belum sih? Itu belum ada August. Belum ada. Iya, gue ingat itu di mana ya? Di studio ini. Sub-Zero. Iya, Sub-Zero. Yes. Itu belum ada August. Baru ngobrol sama Hans sama ketemu Budi, tapi belum ada. Yes. August tahun ini masuk di Asia 50 Best Restaurant di nomor 49. Yes. Congratulations. Right. Thank you. Gimana feelingnya mempertahankan posisi di Asia 50 Best? Very proud, udah pasti bisa masuk di 50 lagi. Jujur Li, sebenarnya ada rasa pasti pengen naik dari sebelumnya which is 46. We're expecting, kayak gue sendiri pun pribadi kayak ayo bisa nih kita tahun ini udah push juga. Cuman again begitu numbersnya keluar 49 ada sedikit kagetnya, tapi again in the same time very proud udah kembali masuk lagi ke 50. But again numbers is just numbers buat kita, jadi all good. Gue belum pernah mengalami tuh that dynamic numbers stars yang kayak begitu. Kita sama-sama tahu ya, maksudnya orang industri is not in a particular order anyway, betul, kan, dan tidak menunjukkan nomor 1 itu lebih jelek dari nomor 100, enggak juga. Makanan, selera, experience tergantung orang yang nikmatin. Tapi kenapa ya? Pengen banget naik gitu. Of course, karena kan secara tidak langsung gitu. Kita taunya cuma numbersnya aja sebenarnya. Jadi ya jelas kalau di mana-mana kedengarannya nomor 1 is better than nomor 3 gitu ya. Jadi 49 sama 46 ya orang di pikiran luar sana ya 46 udah pasti better than 49. Tapi kan sebenarnya nggak gitu yang kayak lu bilang. Nggak gitu, numbers is just di sini ini purely karena vote kan. Jadi ya nggak bisa bilang. Jadi misalnya tahun ini votersnya kurang banyak yang ke Jakarta, itu kan udah nggak mau gimana. Tapi again orang di luar nggak taunya itu. Apalagi kalau misalnya udah keluar dari 50 atau udah benar-benar totally keluar dari
dari listnya itu, bukan berarti kita jadi nggak enak gitu ya. No. Iya, exactly. Cuman mungkin persepsi orang di luar yang apalagi yang tidak di F&B mungkin udah nggak masuk lagi deh misalnya gitu. Jadi tapi nggak sampai kan begitu di announce 49 August Jakarta. Gitu. Oh ya enggak begitu. Enggak gitu kita tetap. Lu tahu kan 50 best itu fucking amazing. Gitu. Enggak sampai gitu, cuman tetap aja waktu di announce 49 we are very proud, very happy. Cuman punya ekspektasi memang tahun ini udah nge-push nih kita semua nih. 46 harusnya bisa itu. Iya, bukan berarti kayak menulu berarti lebih bagus tahun lalu dong. Yes, betul. Iya kan? Betul. Just a numbers saja. Yes. And kayak jangan sampai ada begitu guys. Tapi gue tau lah mindset chef ini. Gue kerja di tim mereka tuh banyak gitu kan. Kayak ya gue tahu mindsetnya pengen jadi yang terbaik nomor 1. Tapi jangan sampai 49. Gila kali anjir. Di taksi sebenarnya waktu on the way dari hotel kan gue ikut nih kebetulan yang tahun ini di Korea. Jadi Chefan sama Pak Udi ajak gue di taksi. Chefan sudah bilang nih kayaknya I think kita di nomor 40-an lagi gitu. Which is ya benar gitu. Ya udah gitu buat kita. You should be proud. Of course, kita semua very proud. Yes. Gua aja proud. Thank you very much. Yang nggak ada hubungannya. Thank you very much. Gimana sih di sana, Wi? Ceritain dong buat orang yang belum pernah datang tapi pengen datang. 50 best. Namanya acaranya apa sih? 50 best ceremony gitu. Ceremony, betul. Jadi sebelum ceremony biasanya ada acara-acara kecil-kecilnya. Jadi collab restoran ini sama restoran ini di Koreanya, atau ada pop up, that kind of stuff. Cuman acara gedenya seremoninya. Which is ya kita semua nggak tahu numbersnya, cuma kita tahu bahwa kita udah ada masuk di 1 to 50. Jadi kalau di seremoninya cuma dari 1 sampai 50. Cuma kalau online itu baru dari 51 sampai 100 tuh online. Buat gua sendiri yang memang ngikutin, yang belum pernah ke sana, mungkin Budi Aman sudah beberapa kali ya. Jadi udah starstruck gitu. Yes, starstruck. Sebenarnya yang pertama kita diumumin want to watch yang masuk 95, buat gua itu lebih personal. Gue kira itu waktu di Chefan kasih tahu kita tuh masuk ke sana. Want to watch. Yang want to watch plus kita benar-benar pertama kali masuk ke 50 best list itu. Itu menurut gue lebih kenanya di situ sih. Yang kemarin lebih ke starstruck. Bisa ngumpul sama ini chef yang kita cuman taunya di Instagram doang. Like who for you? Di situ banyak sih, ada dari Thailand ada Chef Pam. Terus Chef Pam dari Potong. Betul. Restoran itu Potong. Lumayan sih karena gue ngikutin juga Potong. Ya ada beberapa nama lah yang gue pikir cuman liatnya kagumnya dari Instagram doang, lihat like fotonya doang, terus akhirnya ketemu, terus naik panggung yang nggak pernah kepikiran gue naik gitu ya. Ya lebih experience-nya lebih di situ sih. Seru banget. Gue udah minta Hans tuh bilangin gue dadakan banget. Untuk apa? Gue bilang gue mau nimbrung. Gue bilang gue mau nimbrung aja. Gue bilang gitu. Gue bilang Hans, gue nimbrung deh. Gue foto-fotoin deh. Gue bilang gitu. Terus kayak iya ntar gue kabarin. Dadakan banget. Cuma kayak berapa hari sebelum Ray mau jalan nih. Habis itu mau extend. Anjir. Ya kan. Tapi again, congratulations. Next time I will come. Waktu lu join August. The goal is to do the best you can, of course. Yes. Dengan ada August banyak yang buka pintu lah. Betul. Gitu. Terus tapi kan this awards coming gitu kan. And deservedly so gitu. Ada berubah gak more pressure waktu service? Gue tahu ekspektasi orang pasti beda. Jadi dari situ mau nggak mau itu nge-pressure kita juga untuk delivering something yang lebih oke lagi setiap kali ini. Tapi apakah jadi lebih tense gitu service di kitchen? Sekarang buat gua karena udah 4 tahun jalan juga ya. I think the first year is always the hardest sih. Kayak the first year itu pressure-nya jauh lebih kerasa kok di kitchen juga. Terutama kan Chef Hans yang nge-lead semuanya ya, apalagi di kitchen. First year itu lebih push sih. Menurut gua the pressure itu lebih ke untuk nerapin sistemnya gitu. Jadi menurut gua paling berat tuh sebenarnya nerapin sistemnya. Setelah ini kayak udah jalan nih, it's just lebih ke nerapin ke sistem, terus mungkin orang baru masuk, orang lama keluar. Sekarang tim kitchen mostly udah terakhir kita ada sous chef kita, Chef Alex itu baru cabut ke Semarang. Itu the last one yang udah sama kita dari awal banget. Jadi sekarang ini completely udah new. Bukan new, dibilang new banget enggak, cuma udah nggak ada original team yang nggak ada original team selain lu bertiga. Betul. Tapi beda sama front of house. Front of house masih banyak banget yang stay dari original team sampai sekarang. Gitu.
Lu ada berapa tim lu? Kitchen around 17-18 termasuk gua sama Chef Hans. Di depan again same that number. Office 3 people. Jadi mungkin 40 lah ya satu restoran. Tim pastry? Pastry bertiga. Oke. Gua sama 2 orang lagi, satu CDP, satu komi. Oke. Yes. Apakah sejak award internasional ini lu dapat, profil tamu lu berubah gak? Banget. Oke. First year paling jauh Bandung kali. All 100% lokal. Kalau tanya paling jauh banget ya itu Bandung, Jogja, that's it. Begitu first year udah, begitu dapat terutama dari 50 base itu, pelan-pelan berubah. 20% udah mulai banyak turis, terus makin lama makin naik. Gue bisa bilang sekarang nih detik ini, maybe 50-50 malah menjurus ke 60-40, banyakan turis daripada lokal. Oke. Yes. Kalian untuk ngerespon itu gimana? Apakah lu ada, karena kan yang impress beda nih, yang harus diimpress. Betul. Dengan pengalaman mereka kan beda nih. Orang Jakarta atau orang Bandung beda banget. Dia akan terwow. Sama makanan yang berbeda sama yang orang lagi kesini. Buat cobain makan August doang yang belum pernah ke Indonesia misalnya. Betul. Sekarang lebih mungkin Indonesia lebih dikuatin. Dinaikin. Lebih kayak sekarang kalau beberapa dish gitu, kalau kita punya local ingredients yang pengen di highlight, kita kasih showcase-nya. Oh ini loh kecombrang. Ini loh belimbing bulu. Ya orang Indo mah ya mostly ya nggak terlalu, ya udah gue udah tahu belimbing bulu. Lu pakai belimbing bulu. Iya. Gitu. Tapi kalau buat orang yang nggak tahu, apalagi pertama kali ke Indonesia, kan wow-nya beda banget. Oh ini belimbing bulu tuh kayak gini. Lo ada pengalaman itu orang bukan Indonesia wow sama? Oh ya banyak. Ya kayak apalagi terutama yang emang dia nggak pernah lihat ya, kecombrang gitu, keluak. Iya kan. Makanya ya itu beda banget sama kita yang udah biasa keluak rawon ngerti ya udah gitu, sama orang yang belum pernah lihat ini apa kayak batu gitu. Kita harus jelasin cara masak kayak gini, dibuka dulu dan lain-lain. Itu sih, cuman memang susahnya buat masak buat turis kan, mereka mungkin tidak akan balik lagi selama 6 bulan atau setahun kalau nggak balik ke Jakarta gitu ya. Makanya di awal tahun pertama kita ada à la carte karena kita mau nge-grab orang untuk balik lagi yang udah nyobain tasting menu. Oh suka nih mau balik lagi, ada à la carte. Sekarang kita no option of à la carte. Kita sekarang cuman tasting menu only gitu. Lebih rame gak sejak ada award? Lebih rame gak? Ya secara numbers ya lebih rame. Cuma memang kalau ngefek, maksudnya sengefek itukah? Sengefek itukah? I must say, gue rame-rame aja. Iya sih, gue kayak kemarin juga. Sebelum award ini ya? Yes. Maksud gue itu. Iya. Kita menurut gue 4 tahun ya stabil sih, maksudnya nggak sampai gimana gitu. Jadi emang udah full dari awal gitu. Cuma kalau weekend lebih ke ya lebih ramai aja waiting listnya. Standar gitu. lah itu mah. Yes. Oke. Pada bilang apa bule-bule yang makan kalau lu interact sama mereka? Ya paling banyak karena kebetulan terutama solo diner itu kebanyakan dari luar tuh, Rey. Solo diner tuh mostly itu kebanyakan dari luar, jarang orang Indonesia yang makan solo diner. Betul. Dan itu selalu duduknya di depan gua persis tuh kalau lu solo diner yang di bar itu. Di bar di pastry bar. Yes, betul. Kebanyakan satu impress sama 2 nggak tahu Jakarta tuh punya restoran kayak gini. Karena sebelumnya mereka udah pernah nih misalnya ke Jakarta, cuman nggak tahu gitu bahwa ada restoran tasting menu yang incorporate Indonesian ingredients gitu. Jadi mereka very happy sih gitu. Ya. Nah, elunya gimana, happy gak elunya? Guanya secara, kalau gue sih sebenarnya sama aja sih, mau orang turis ke mau lokal yang makan ya, we just give our best aja. Jadi tapi senang liatnya kalau ada solo diner. Karena menurut gue orang solo diner makan di kita itu berarti pengen niat banget makan di kita gitu. Gimana lu lihat sekarang industri pastry? Industri pastry makin berkembang lah pasti dibandingkan lama. Tapi yang plated dessert nggak banyak. Plated dessert nggak banyak ya karena restoran yang nggak banyak. Itu aja sih sebenarnya. Karena restoran nggak banyak, atau lebih ke karena plated dessert kan terlalu spesifik ya. Restoran kebanyakan satu nggak punya pastry chef mungkin ya, di luar yang bukan skalanya fine dining atau casual fine itu nggak banyak yang punya pastry chef sendiri. Bener juga. Kebanyakan anak savory-nya disuruh bikin dessert gitu, atau head chef-nya ya udah bikin dessert yang
yang seadanya aja lah gitu. Tapi kan sekarang udah lumayan lah menurut gua, kayak maksudnya banyak restoran yang tasting menu di Jakarta, ada Kindling, ada Esa, ada Suma, Jinju dan lain-lain gitu kan. Lu udah kesana semua? Udah pada kesana semua. And yang buat gua happy karena mereka semua punya pastry chef. Jadi nggak ada yang nggak punya pastry chef, semua punya pastry chef, which is good. Jadi karirnya pastry chef nggak cuman di hotel doang loh, bisa juga berkarir di restoran. Iya. Dan kemarin gue ke Jinju. Iya. Enak pastry. Dessertnya enak sih. Gue lihat the girl you post kan pernah sama kita sebulan. Oh iya, benar. Ya, shout out Caca. Shout out Caca, betul. Yes, gue di traktir Caca sih. Terima kasih juga Caca. Great. Iya, dia tadinya mau ngajak ke August, tapi gue lagi nggak bisa. Yes. Gimana dia di kitchen? Very good, very young, masih 20 atau less, 19-20. Tapi eagernya sama kepengennya kita bisa ngeliat gitu, nih orang passionate di pastry gitu. Kita bisa lihat lah orang passionate sama yang nggak passion gitu ya. Jadi, kelihatan banget. Jadi Caca yang kontak sendiri, coba ada waktu mau magang di August, ya udah kita bilang oke. You guys emangnya selalu looking for intern, ada program gitu? Kita biasanya ada sih. Jadi ada dua macam. Ada intern yang memang cuman kayak stage gitu, kayak cuman berapa, mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau kita yang lama dari uni ya. Dari uni kan biasa 6 bulan ya. Biasa 3 sampai 6 bulan. Kita terima sih biasanya. Tapi ada slotnya, jadi nggak limited lah. Paling sekali season satu orang internnya gitu. Oke. Ya. Sebenarnya pengen seminggu tapi takut malu-maluin. Kagak pengen malu-maluin. Seru. Ayo, let's go. Malu-maluin. Take me to your R&D process, bro. R&D proses. Kayak kan seberapa sering sih new menu di August? New menu sekitar 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Ya. R&D-nya gimana? R&D-nya langsung, biasanya begitu menu udah keluar nih, langsung di minggu itu juga udah mikirin buat. Tapi dari awal gue pengennya apakah lu ada meeting dulu? Oh iya, ini baru hari Sabtu kemarin. Ini meeting new menu tuh. Meeting new menu buat next season. Ya gimana? Ya udah kita ceritain. Jadi kalau meeting new menu biasanya mostly management, dalam arti sous chef ke atas yang di meetingin sama chef Hans sama gua. Kita ngomongin oke, dari segini yang berapa banyak yang mau diganti, apa aja yang mau diganti. Kemarin udah konsepnya kayak gini, sekarang mau kemana nih? Dan gak cuman flavor makanan ya, kita ngomongin tuh detail serving contohnya. Jadi sekarang kita misalnya punya tempe, snack tempe di. Oh, I remember. Yes, yang itu crackers. Kan yang crackers. Itu design for foreigners? Nggak juga. Tapi lebih ke desain untuk memang kan starter tuh, tempenya buat sendiri. Habis itu cara makannya. Gue kaget sih, lu bikin sendiri. Yes. Gila ribet banget gitu. Kayak gue komen gue itu, gila ribet banget coy bikin. Tapi it's wow factor for guest. Oh iya? Yes. Dan banyak juga orang gak tahu tempe loh kalau yang guest luar ya. Ada beberapa tetap yang nggak tahu tempe, nggak tahu cara buatnya gimana, cara bentuk awalnya sebelum digoreng tuh kayak apa. It's a good entryway buat dia engage conversation, introduce to Indonesian. And that's our first snack gitu ya. Sekarang kan udah lumayan lama tuh menu mau diganti. Nah digantinya nih kita kan nggak bisa asal ganti doang. Buat apa ganti dish yang udah diganti misalnya belum sebagus itu gitu misalnya. Dan cara makannya misalnya dikasih tempe, ada dipping sauce-nya yang dari oncom, kita aduk-aduk sendiri, tamunya suruh ngaduk, terus di spread ke tempe, dimakan. Nah kita nggak bisa tuh ngulang kayak gitu lagi misalnya. Kita harus cari something yang different. Tapi kalau kita ngilangin cuma misalnya ganti tempenya ke snack something lah yang one bites gitu. Tapi kan berarti di tamunya ini kan beda experience makan ya. Nggak ada ngaduk-ngaduk lagi, nggak ada spread lagi. Nah itu kita pikirin, apakah snack ini kalau mau diganti langsung one bites, si experience makan yang lain, apakah harus ditukar ke dish berikutnya? Dish yang lain gitu. Jadi lebih ke semuanya flavor malah yang kadang-kadang bukan flavor yang ntar dulu, cuman ini harus dipikirin juga. Ini tuh mau di present ke tablenya nih, mau table side atau enggak? Mau chef pouring sauce-nya, anak-anak pouring sauce-nya atau gimana gitu. Jadi lebih banyak meetingin itunya. Meetingin konsepnya dulu kali ya, diningnya ya. Ingredients nanti baru. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show.
Kalau dalam hal dessert, apakah lu kayak nunggu sampai main course-nya? Ya udah, kabarin gua kalau main course-nya udah kelar nih. Yes and no. Jadi kadang-kadang kalau gua punya ide something, mau just shoot out to Chef Hans, kasih tasting misalnya atau apa, baru jalan. Atau tapi bisa juga sebenarnya paling oke adalah nunggu biar nggak ngulang ingredients misalnya. Karena kadang-kadang lu nggak boleh. This is yang the hardest part. Karena menurut gua ini kan semua jadi satu, Ray. Jadi nggak bisa nih dessert sendiri gitu, nggak gitu kan. Misalnya di main course udah pakai, sekarang misalnya di main course kita ada beef chick pakai salak. Kalau gua nggak komunikasi sama chef Hans dan anak kitchen, terus gua tiba-tiba pakai salak kan nggak mungkin. Gua baru keluar salak tuh di main course, terus dessert gua ada salak lagi, nggak mau. Lebih ke situ. Iya. Bukannya nggak boleh sih, tapi bukannya nggak boleh, benar. Ini chef aja. Yes. Exactly. Emang nggak mau ngulang ingredients lah. Iya. Ya karena itu gue suka gatel kalau menu-menu pop up ya, ada yang diulang tuh gue suka gatel. Gue juga gatel banget kalau ngeliat kayak ini ada nggak komunikasi atau gimana gitu ya, orang ulang. Tapi beda sama misalnya doing the byproduct of things ya. Contoh, lu pakai daging salaknya buat di beef, dan tapi kulit salaknya atau biji salaknya lu doing something else, dan lu bisa pakai di dessert misalnya atau di petit four. Itu malah justru oke karena sustainability juga. Jadi lu nggak buang banyak gitu. Sekarang kita juga lagi banyak kayak gitu sih. Do our way, the best way untuk kurangin waste. Yes. Sekarang apa dessert, August? Dessert at the moment, yes, kita baru ganti. Yang pertama sekarang very refreshing. Jadi di cup gitu isinya granita dari jasmine sencha green tea. Di bawahnya ada lime emulsion, ada light yogurt mousse, sama ada meringue dibuatnya dari citrus sama senchanya. It's very refreshing, jadi sangat cocok after beef chick. Dan the next dessert kita ada kefir lime ice cream pakai kolang-kaling sama coconut. Diapain kolang-kalingnya? Kita just cook it, terus kita slice tipis-tipis, kita incorporate ke dessertnya. Just to show juga sih kolang-kaling. Soalnya banyak banget nih yang nggak tahu kolang-kaling. Nggak tahu, itu orang Indo juga ada yang nggak tahu kali. Ini juga orang Indo nggak ada yang tahu juga. Jadi we call it palm fruit. Biasanya jelasinnya ke tamu kalau yang buat yang nggak tahu palm fruit. Abis itu lanjut ke petit four. Petit four sekarang ada 4 di August. Teh kotak, I don't know if you sing kayak klepon gitu, cuman kita buatnya dulu musim lalu klepon yang dimakan langsung. Itu gue makan. Nah, sekarang kita ganti ke teh kotak, jadi bentuknya kotak, tapi dalamnya teh dari lokal dari Solo, tapi the experience is the same. So you makan terus burst out the liquid of tea. Itu apa sih? Apa? What's the shell? Oh, it's a cocoa butter. Yes. Jadi ya memang banyak yang nanya gimana sih cara buatnya gini-gini. So we make the base, whatever you want. Kita freeze until completely frozen. Kita quickly dip di cocoa butter yang udah di-infuse pakai something what you want. Habis itu udah. Then you let it in the fridge. Jadi dalamnya bakal melted and the outside will be hardened. Tapi harus tahu berapa derajat ngedipnya, berapa lama. Itunya. Yes. Itu yang technical. Ya itu yang lumayan technical sih. Enggak, tapi gue kan experience-nya kayak klepon gitu. Tapi benar-benar pecahnya tuh dar gitu loh. Betul, karena kulitnya meletus, lebih ke explode. Betul. Gitu. Jadi orang kadang-kadang kalau kita jelasin ke tamu paham nih konsepnya, cuma dia tidak paham bahwa itu delicate itu sama dalamnya sebanyak itu. Kan ada yang ngeyel kan. Banyak lah. Khususnya cewek, masa gue one bite nih rada gede. Kemarin gue baru ke table gue sedikit komenin, tapi jadi jokes juga. Karena kita selalu bilang apalagi itu kan last bites ya. Dan somehow di August tuh kalau yang makanan baik tuh sering banget di cheers. Itu tuh sering banget. Even pun udah dibilangin gitu. Ini very delicate. Tolong jangan dipegangnya hati-hati. Jangan di cheers, jangan dipencet gitu. Iseng gitu. Kayak tamunya tuh kayak masa sih gitu nggak bisa di cheers. Malah cheers nih. Malah cheers terus pecah ya kita harus ganti kan. Kan nggak mungkin ganti. My god. Ya kita always have some extra di fridge. So kalau ngomongin plated dessert, lu kayak ada certain personal rules gak sih yang lu ikutin? Kalau gua berapa komponen? Yes. Bukan lebih ke berapa komponen, cuman lebih ke experience waktu dimakan. Jadi kalau gua always di August itu dessert tuh ada 2 plated dessertnya. Satu it's pre-dessert, satu it's main dessert. Pre-dessert itu udah pasti buat gua harus yang a bit sour, a bit sharp, a bit fruity misalnya, baru lari ke main dessert yang lebih creamy misalnya atau lebih sweet sedikit. Baru habis itu petit four, which is I'm not a big fan of like
coklat banget, dessert yang coklat, makanya Petit Four biasanya gue baru taruh coklat di sana. Jadi selama ini di August gue nggak pernah pakai coklat di dessert gue. Bener. Gue always put coklat itu di Petit Four karena buat gue sendiri coklat kalau di dessert tuh kebanyakan makte gitu loh, agak sedikit susah. Gue setuju sekali gue. Kalau Petit Four kan it's just one bites, ya udah beres gitu. Jadi gue lebih ke sana sih. Kemarin gue di Jinju, itu gue nyobain sesuatu yang baru dalam hal konsep. Dia palette cleanser itu between main course. Yes. Ya, I think is very nice. Yes, ada juga yang kayak gitu. Iya, biasa kan sebelum ke dessert. Yes, betul. Iya, which ini unik sih. Kayak loh, palette cleanser sekarang chef wash down dulu karena ininya juga rich next course-nya. Kayak it's very nice. Ada beberapa sih yang kayak gitu. Di luar juga ada beberapa. Kita juga dulu mungkin nggak pernah sampai ada yang sebelum main course. Cuman biasanya Hans punya palette cleanser sebelum main course dia, tapi dari dia gitu ya. Jadi contoh something yang very light tuh. Dulu ada sup yang very light untuk nge-cut itu. Jadi untuk next course-nya gitu. Tapi, jadi ada juga yang kayak gitu sebenarnya. Iya, tapi gue nggak tahu apa karena itu pertama kali something new. Kayak Nice aja. Soalnya beda gitu I prefer it that way. Okay. Gitu. Udah lu ke wash, terus lu main course lagi, ya baru abis itu manis lagi. Nice. Terus what's the dream nextnya? What's the dream? Still pushing with August. Lu dari awal mention kata push. Yes. Oke, push itu kayak push yourself, push to the limit. Itu tuh kalau di pengalaman gua kata-kata itu keluar di restoran-restoran yang gua kerja. Waktu zaman dulu di yang World Best Restaurant, kata-kata itu, gue udah sampai mau muntah gitu. Push yourself, push push yourselfnya dalam arti lebih ke self punya. Exactly. I'm not saying it's a negative thing. Gue cuma capek denger. Oke. Got it. Tapi lu mau climb up nih. What's pushing itunya apa? Yang climb up dalam hal apa? The award. The award. Pushing kayak kita mau misalnya. Pernah gak ada targetnya next year kita 30 gitu? Nggak pernah. Kita nggak pernah ada target kayak gitu karena kita know the gamesnya juga nggak begitu. So we play with the games kadang-kadang. Jadi what games? Jadi ya kalau lu nggak ngapa-ngapain baru itu you're not pushing yourself. Lu nggak ngapa-ngapain berharap lu tetap di 50 misalnya. Atau lu nggak bisa. Maksudnya nggak bisa gitu. Tapi seberapa lu mau ini ya. Jadi tapi buat kita paling penting kita masih relatable sama customer. Kita masih ada doing some collab which is very important. Jadi something new gitu. Kita collab nih sampai November penuh banget gitu. Kita baru collab kemarin nih, minggu depan kita datang lagi dari Hong Kong. Bulan depannya kita yang ke Hong Kong gitu. Jadi that kind of stuff sih. Jadi kayak collab-nya mau di-push gimana lagi? Misalnya mau segimana lagi nih, mau berapa kali nih, atau mau ganti menu lebih sering misalnya, bisa juga gitu. Tapi we're not playing to, hari ini kita ketok palu ya, kita pokoknya kita nomor 35 gitu. Kita nggak kayak gitu. Kita nggak gitu. Gimana your experience di collab ini, men? Seru banget. Gue paling suka kalau udah emang collab time sih. Jadi kita bisa lihat chef lain tuh ngerjainnya apa. Terus terutama buat anak-anak juga nih, anak-anak di kitchen nggak bosan. Karena sometimes kalau kita udah ganti menu, that's the repetition yang kita ulang terus tuh, Ray. Iya, bosan sih. Itu sometimes bosan gitu. Gue sebagai yang sering jadi yang prep dulu. Iya kan, kalau udah keluar menu baru, that's it. Lu selama 5 bulan. Iya, sebulan udah mulai kayak ya gue tahu nih gue harus gini lagi. Nah, dengan adanya collab gitu, it's very good. Jadi kita bisa lihat chef lain bawa apa, kita bisa belajar prepnya chef itu gimana caranya. Jadi banyak banget kita dari collab itu justru rupanya buat service lebih bagus kayak gini ya. Terus kita implement ke our daily service. Ya lu improve juga. Yes, gitu. Jadi ya buat yang manajemen biasanya yang dibawa ke luar sama chef biasanya 1 orang tuh. Itu biasanya udah levelnya udah CDP ke atas tuh. Tapi kalau di luar biasanya cuma di bawah 1 sampai 2 orang sih. Jadi itu sistemnya home and away, always. Yes, jadi kita collab sama siapa sebisa mungkin home and away. Jadi minggu depan kita bawa Ando dari Hong Kong, dan bulan depannya kita ke Ando. Gitu. Ando ini restoran apa? Hong Kong, di Hong Kong chefnya Argentinian. Jadi mungkin ada sedikit personality di makanannya, ada Argentinian ya, cuman lebih Asian juga sih. Very nice, tasting menu juga. Dia di nomor berapa ya? I'm not sure, harus dicek. But they're on the list of 50 best. Yes. Jadi gitu. Kalau di list itu tuh
Apa tongkrongannya udah beda lah ya? Ya ngobrol satu sama lain sebenarnya. Apalagi kalau di satu negara ya. Gue tahu kalau di Singapura once dia dapat emailnya ya udah ngobrol-ngobrol tuh semua yang di list itu gitu. Tapi kita nggak specifically harus collab sama yang di list sih. Kita sama Malaysia bulan lalu nolak orang yang mau pop up. Nolak orang yang mau pop up. Iya, mau collab gitu. Harus tanya Chefan. Saya tidak ikut campur. Gue pikir tahu. Nggak tahu. Oke. Ya. Tapi kita limit biasanya, Re. Biasanya Chefan tuh milih-milih. Iya. Ya, milih-milih. Kalau udah too much, kebanyakan kita juga nggak mau. Kita nggak mau sampai karena kita harus sacrifice. Kalau kita keluar itu ada tim yang harus dibawa, Chefansnya keluar, Pak Budinya keluar. Iya. Dan di Augustnya kita harus sacrifice nggak tanpa mereka gitu. Jadi harus dipikirin tuh seberapa banyak mau keluar gitu. What's the key untuk konsisten, man? Lu pernah boring gak sih? Guanya sendiri boring sih. Bukan boring lah. Kayak feeling ini jidat gitu. Ya ada lah kalau udah mulai kayak rutinitasnya gitu-gitu terus gitu. Cuman kan terlalu banyak kerjaan juga sebenarnya di August tuh perlu gitu. Menu R&D menu baru lah atau just keep perfecting apa yang udah ada. Ya lebih ke sana sih. Tapi kalau sampai bosan banget gue ini enggak sih. Gue enggak pernah merasakan sampai harus kayak gitu. What keep you motivated to it? I love the job. That's simple. Menurut gue ini kan kerjaan kalau lu nggak suka, apalagi lu tahu ya di dapur gitu ya, duitnya kecil, nggak terlalu banyak, kerjaannya 12 hours nggak cukup. Kalau bisa dari 25 jam sehari, tolong 25 jam gitu. Jadi ya nggak ada yang bisa lu bikin lanjut selain lu suka kerjaannya dan lu cinta pekerjaannya. Which is gue tuh gue bukannya gimana, tapi gue bangun pagi gue look forward buat kerja gitu. Gue no problem gitu. Banyak orang yang anjir lah kerja lagi dia. Gue suka gitu sama pekerjaannya. So that I think the most important thing is you love the job. Abis kalau you love the job, you gonna be curious, you gonna be push yourself. Ya udah gitu. Sorry keluar lagi tuh push. Nggak apa-apa. It's not a bad thing. Gua waktu gua masih service gitu, apalagi zaman-zaman yang udah jadi head chef ya. Iya kan kita tinggal di resto lah. Basically tinggal di resto gitu. Yes. Gimana lu balance? Gue nggak kebayang sih kalau sekarang udah punya family. Ya susah tuh tanya tuh. Iya, Chef Inka. Chef Inka sini. Gak mau. It's hard. Gue nggak bilang itu easy. It's very hard. Gue ketemu. Gue nggak kebayang sih. Ya. Kalau gue masih nge-shift ya. Iya. How? Basically ya kayak kita masuk sekitar jam 12. Gue masuk jam 12. Selesai sekitar jam last table, let's say 11 lah ya. 10.30. 12 lah. Ya sampai rumah jam 12 gitu. Bangun ya harus bangun jam. Anak lu udah tidur pasti. Ya udah pasti tidur. Ya, bangun makanya sebisa mungkin bangun tuh pagi. Jadi gua nggak boleh tuh bangun biarpun gua tidur jam 2 pagi, nggak pernah dari ceritanya gua bangun jam 9. Nggak mungkin. Pasti bangun jam 7. Iya. Jadi jam 7 harus bangun. Jadi waktunya Inka sekolah, gua bangun gitu. Dan ya udah. Dari situ aja ya nggak gimana caranya it's hard gue nggak bilang itu gampang jadi ya udah try to balance your thing tapi my wife always say juga is always quality over quantity jadi sebisa mungkin quality-nya jam 7 itu nggak main handphone nggak tiduran leye-leye ya jam 7 ya main sama anak ya beres siapin buat sekolah dan lain-lain jadi dan minggu Senin kan libur kayak gini ya I'll bring my wife and kids lah gitu. Kenapa orang di posisi lu memilih untuk nge-shift di restoran, jadi pastry chef, daripada ngebuka bisnis yang lu udah mulai coba dari dulu? Iya. With dessert apa gitu? Gua always want to have my own business sih. Either it's a restaurant atau something like ada hubungannya sama dessert gitu ya. Cuma nggak tahu sekarang mungkin lebih ke restoran kali ya. Gua enjoy that. Kenapa? Karena menurut gue ya step itu yang harus dijalanin sebelum gue sampai di titik yang gue mau gitu. Dan dengan masuk di grup ini, gue tahu gue bisa ke goal gue ke arah yang lebih benar gitu dan lebih cepat gitu. Tapi bisa nggak bikin sendiri gitu? Ya mungkin bisa aja gitu. Bisa aja dari dulu. Dari dulu juga bisa. Cuman again kayak dulu gue bikin pop up dessert dulu. Gue merasa gue jalan berapa tahun nggak banyak nih perubahannya dari awal gue bikin. Cuma lebih kedengeran aja gitu. Tapi nggak skala gede gitu. Nah sedangkan tapi kalau gue mau bikin itu doang di konsep itu doang, gue merasa kok kayaknya belum oke ya secara bisnis side gitu. Nah begitu ada opportunity itu datang, gue merasa oke, gue suka restoran, gue suka service, gue tahu
Chef Hans orangnya gimana. Ya udah, gue belum kenal Pak Budi juga waktu itu. Cuma gue just rely on, gue percaya Chef Hans orangnya kayak apa. Kayak gue bisa nih kerja bareng sama dia gitu. Different tuh, kerja sama temenan. Oh iya beda. Sebenarnya sama Chef Hans juga cuma taunya by online aja waktu itu, cuma sama-sama chef aja. Cuma gitu ngobrol, tahu. Even hal pertama yang gue tanya Chef Hans waktu kita ketemu, ini tuh dia mau bikin restoran kayak apa? Hal pertama itu adalah lu di situ atau enggak? Lu tiap hari di situ service atau enggak? Dan jawab iya. Oke, di situ gue Oke, berarti kita sama nih ya, like minded nih ya, kayak gini lah. Ya udah dari situ gue. Karena gue jujur, gue nggak terlalu pengen yang kerja sama yang ya udah cuman doing bentar habis itu cabut. Udah kayak mostly banyak restoran kayak gitu. Jadi yes. Restoran gue kayak begitu. Nah, tapi kan nggak beda. Fine dining kan nggak kayak gitu deh. Oh, kalau fine dining makanya gue tidak akan buka fine dining gitu. Kecuali suatu saat nanti gue tiap hari di sana nge-shift gitu. Ya jiwa gue di situ. Jadi gue nggak akan ke restoran yang gue tahu ownernya, tapi ownernya juga nggak di situ gitu. Gue emang nggak ada interest ke sana. Gue lebih ke karena gue suka kerjaannya, gue mau di situ setiap hari. Itu aja sih. Based on that aja. Terus gimana Chef Hans? Apa gimana sih Chef Hans kalau lagi service? Bilang tense karena harus itu. Cuman karena menurut gue Chef Hans very good at building a system. Jadi harusnya kayak gue bilang di tahun pertama aja. Sekarang di service it's tough. Kalau lagi rame kita kelabakan. Kalau lagi 70 people gitu. Karena sistemnya udah bagus menurut gue. It's just kalau lu fokus, anak-anak fokus, menurut gue bakal smooth aja sih. Jadi ya namanya restoran tiap hari ada aja lah apa something. Tapi kan minor things ya. Jadi menurut gua tapi Chef Hans very particular, orangnya very details. Jadi ya itu kayak yang gua belajar banyak, tapi yang pasti kalau udah masuk pernah kerja di August, itu pasti akan sensitif sama namanya sound. Udah gitu aja. Yang gue denger itu sih. Udah itu sound. Tutup kulkas nggak boleh kenceng-kenceng. Dan sekarang gua kalau ke restoran mana atau ke mana terus kalau ada orang pop up di kita collab gitu-gitu, kalau dengar bunyi aja yang nggak biasa kita dengar, karena bunyi kulkas di tadi gue beli apa ya? Tadi pagi gue baru beli, baru beli sandwich sama kopi. Gue nggak bilang di mana, cuman bayar gue di counternya tuh ada kulkas, dia ngambil dibanting jedek gue. Kenapa lu banting gitu? Kayak pelan-pelan aja kan bisa gitu. Padahal ya nggak salah aja, mungkin ya udah karena ya gitu. Karena belum pernah kerja. Karena iya gitu. Jadi bunyi barang jatuh gitu. Wah udah paling haram. I know what you mean. Yes. Baru kemarin gua hukum anak pastry 1. Oh iya? Ya karena banting kulkasnya nggak sengaja. Karena licin atau something, tapi bunyi jadi semuanya nengok gitu. Ya. Oh shit. Ya udah kita hukum. Ya apa tuh hukumannya? Biasa hukuman kita pulang malam sih. Pulang lebih late lagi. Pulang lebih late. Ngapain? Ya doing apa aja. Itu hukumannya. Jadi mereka tahu bahwa nextnya lu nggak bisa, lu harus hati-hati gitu. Nah ini sistem yang dibuat supaya kita bisa konsisten, supaya kita bisa itu. Tutup kulkas kekencengan, lu pulang lebih malam lagi. Ya. Ya. Dan gak dianya ya, dan bukan orang itunya. Kadang-kadang satu line gitu. Yang bukan salah dia gitu. Gitu. Baru lagi nih dengar cerita hukuman pulang lebih malam lagi. Ya kan beda-beda ya setiap beda. Gue ada bartender yang hukumnya kalau dia lagi product knowledge nih dan sangat sering dia. Nah, ini one of the best bartender I've ever worked. Terus kayak dia tuh anak-anak nyiapin, anak-anak ada satu yang ke kitchen, anak bar minta soy sauce pertama. Gue kayak lo ada apa? Buat product knowledge chef gitu. Gue tanpa pikir panjang gue kasih aja, gue pikir mau dijadiin koktail. Ternyata dia siapin beberapa row soy sauce di gelas shot sama beberapa lemon juice di gelas shot. Jadi kalau nggak hafal produk nge-shot soy sauce sama lemon juice. ada yang disuruh push up gitu segala macam. Dulu gue biasa aja, pintu dibanting gitu, freezer jatuh. Justru kalau bisa pakai kaki sadar gitu kan balik. Sekarang udah nggak bisa lihat kayak gitu. Udah nggak, gatel banget pengen. Tapi bukan restoran gue gitu ya, tapi gatel mulutnya gitu. Ngomong behind, ngomong corner di kita. Yes, kayak gitu. Gue kalau behind mah gue sekarang dimanapun gue kadang-kadang udah behind orang nggak ngerti ya udah.
Padahal gue ya di belakangnya, misalnya gue lagi di belakangnya ada gue ngomong behind. Orang kan nggak ngerti itu apa. Tapi karena gue udah kebiasaan tiap hari ngomong behind di restoran, keluar tuh kata-katanya. Oh, tapi behind itu gue gue nggak pernah denger loh di dapur. Gue back. Oh iya same. Di kita behind, tapi di lu back. Gue denger behind pertama tuh di The Bear. Oh behind, apalagi corner ya. Iya. Corner ya gue juga kalau corner jarang dengar sih. Kalau di August karena banyak cornernya. Jadi you suka ke sana gitu. Jadi lu harus ngomong corner, kalau nggak ketabrakan. Dan itu kejadian gitu. Kalau nggak ngomong gitu ya pasti nyenggol gitu. Which is nggak mau. Kalau ya untung kalau nggak jatuh. Kalau lagi bawa barang ya berat lagi urusannya gitu. What's the criteria untuk kerja di August? Kriterianya? Iya. Lu tau, gue belum pernah ngomong ini sih ke kalian bertiga. Tapi di DM gue tuh banyak banget, Chef, gimana kalau mau daftar kerja di August. Emangnya gue HR-nya apa? Ya kan mana tahu gue. Gue bilang ya daftar, kirim CV sana. Gue bilang email. Ya kirim CV aja sih kalau. Iya. What's the criteria what you're looking for? Ya depending on the. Ada certain age group gak? Oh, enggak sih. Cuma depending on the title. Kalau lagi nyari komi gimana, nyari komi lah. Nyari komi gitu. Kita ada trial sih, Re. Jadi just trial ya. Iya, pakai trial. Jadi kirim CV dulu yang rapi nulisnya, jangan yang cuma belecetan, yang nggak ada itu ya udah pasti itu out duluan sebelum dipanggil. CV tulis tangan. Ya out duluan. Ya yang rapi dulu, jelas title-nya apa, positionnya apa. Abis itu lebih ke trial sih. Di trial baru kita bisa lihat. Biasanya 1 atau 2 hari trialnya. Itu apa? Service? Dulu deh, dari awal sampai habis. Prep service. And service. Kita mau lihat prep and service. Jadi skill nomor 20. Nomor 1 attitude, personality, cara ngomong, mau minta tolong gimana, lu diem aja atau inisiatif, lebih ke situnya. Kalau dan apalagi terutama komi ya. Kalau gitu udah pasti nggak skill mah nomor 20 terakhir. Inisiatif apa? Jabarkan. Gak ada kerjaan, udah diselesai terus diem aja. Ya nggak mau. Ya lu tanya ke gua, lu harus kejar. Ngapain lagi nih? Iya, ngapain lagi nih? Kalau enggak kan banyak juga yang diem aja. Oh banyak banget. Nah exactly. Which is kita nggak mau. Itu dia. Oke. Once sudah masuk gitu ya. Jadi tanpa trial, sorry gue potong, tanpa trial nggak bisa tuh? Oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Trial dulu. Tidak mungkin kalau cuma interview doang terus langsung oke. Kecuali mungkin levelnya udah manajemen. Oke. Mungkin karena dan udah you know the guy. Yes, you know the girl. Yeah, we know the guy. Kita udah tahu reputasinya, bisa gitu. Tapi kalau enggak, apalagi fresh graduate gitu, udah pasti trial. Sudah pasti. Dan we always say, terutama ke komi-komi ya, kenapa mau ke August? Mau belajar dan lain-lain. Nah, kenapa belajar di sekolah? Gue masih gituin. Kalau gue sumpah, gue gituin belajar mah di sekolah. Ya. Sini kerja gitu. Itu kasarnya. Tapi ya kita ngomongnya yes, belajar. Tapi kan kita semua juga belajar. Even gue belajar tiap hari. Karena pasti ada masalah setiap harinya. Jadi mindsetnya yang harus diganti. Dari mau belajar, oh enggak, gue mau perform. Gue mau perform, gue mau tunjukin ke kalian bahwa gue bisa di sini gitu. Tapi kalau mau belajar ya semua juga mau belajar. Kita juga mau belajar, which is belajar di sekolah bukan di sini gitu. Kita sama-sama belajar. Cuman lebih ke mindsetnya yang dirubah. Oh enggak, gue mau perform loh gitu. Mau tunjukin ke Chef As, mau tunjukin ke CDP di atas gue. I can do this gitu supaya bisa naik-naik gitu. Itu yang kita butuhkan, mentality sama mindset yang kita pengen. Apakah lu lihat banyak nih bibit-bibit chef hebat dari August? Iyalah, yang di gua for the future. Menurut gua semua yang sekarang di kitchen kita coba shape untuk for the future. Jadi banyak yang bilang misalnya Gen Z gini-gini, kita nggak ngerasain sih. Jadi lu udah saring dulu bro. Ya iya itu dah. Itu dah. Saring dulu dari trial itu kan. Makanya lu saring gitu kan. Kita ya itu dia yang nggak sesuai kriteria ya memang udah bukan di kita gitu. Ya sudah bye gitu. Yang kita lihat ada potensi ya disitulah kita coba untuk shape. Jadi ada banyak dong ya trial. Yang gagal gitu nggak jadi masuk ya banyak banget banyak. Dulu gue nyari anak pastry gitu dari 1 mungkin yang trial 12 gitu. Jadi ya memang begitu caranya. Udah nggak ada. Sorry kamu nggak lulus gitu. Ya kita bilang ya sorry. Kalau nggak kita bilang kalau you nggak di kontak ya I'm sorry, don't take it personal. Karena banyak lagi lah again. Mungkin nggak cocok di August, tapi cocok di tempat lain. Iya. This is good gitu kan. Nggak salah juga gitu. Betul. Ya kita yang penting kita ngomong sih. Kita jujur dari awal. Apa yang kurang kita kasih tahu misalnya. Tapi kalau kita nggak kontak lagi ya sorry gitu. Oke. Ya sistemnya gitu kira-kira. Ya one day lah banyak
mungkin kepala-kepala dapur yang gue dulu di bulan Agustus nih. Oh ya, hopefully. Ya kan? Apa yang membuat lu paling proud dan bangga? Di August? Yeah. Your journey, bro. Ya, Is it the list? Is it the team? Lebih ke journey ya sih. Gue sangat enjoying di journey. Dari gue yang lama gitu sampai gue di titik ini yang sekarang gitu. Dulu mungkin gue sebelum masuk August lebih nggak planning orangnya, lebih ya udahlah asal aja gitu. Terus makin kesini tapi kan gue nggak bisa nih, kadang-kadang emang harus ada yang planning, emang harus self motivating untuk jadi lebih bagus. Sekarang bisa nge-leading tim yang isinya berapa orang gitu. Jadi ya itu lebih ke journey-nya sih. Gue lebih very enjoying the journey, very proud of the journey. Where do you find inspiration the most? Inspiration? Eating out. Eating out. Yes. Tapi style lu dan pastry atau dessert kayak beda style banget gak sih? Maksudnya sama apa? Sama eating out? Maksudnya sama di luar sana? Iya. Justru itu, Rey. Kayak kan eating out apa sih? Coklat. Kalau di sini matcha gitu-gitu. Justru itu. Eating outnya bukan untuk cari inspirasi di saat gue baru. Eating outnya untuk tahu di luar sana tuh ada apa tren yang harus gue jauhi. Yang jauhi. Jadi nggak ada matcha ini. Iya nggak ada. Gue nggak ada. Ya nggak ada green. Textures of matcha. Ada green tea dari Indo ya pakai green tea dari Indo lah. Gitu. Ya sebisa mungkin. Kita tidak mengharamkan produk luar ya. Kita masih pakai olive oil masih dari Itali. Butter masih dari New Zealand gitu. Jadi kita nggak pernah anti itu gitu. Tapi ya sebisa mungkin kalau kita konsepnya mau highlighting Indonesia ya kita cari sebisa mungkin sebanyak mungkin produk Indo gitu yang kita bisa highlight. Dan kalau gue nggak pernah ngikutin tren, jadi gue eating out itu nggak semata-mata untuk cari inspirasi buat dessert gue, tapi untuk tahu di luar tuh ada tren apa yang harus gue jauhi supaya gue nggak ikut-ikutan. Gitu. Tapi kayak let's talk about the inspiration for a dish. Yes. Wah itu bisa dari mana aja deh, gue nggak bisa kayak specifically karena bisa datang dari mana aja. Yang ini deh, teh ini, yang tadi sencha. Yang sencha. Itu literally yang ini karena waktu itu ada tamu I forgot siapa tuh nggak bisa makan apa gitu. Terus gue harus ganti menu gue yang udah ada di season itu something apa gitu. Terus akhirnya gue coba kulik-kulik aja sendiri gitu untuk bisa kasih makan tuh orang karena ada dietary yang. Nah jadi dari situ baru kok oke nih. Baru gue improve lagi. Nah itu bisa kayak gitu tuh. Sebuah dish bisa kejadian kayak gitu. Atau yang benar-benar kayak klepon. Ya emang karena klepon ya udah ada bentuknya. Klepon itu inspirasi dari klepon itu. Cuman waktu itu Chef Hans di restoran lamanya dia punya explosion lychee namanya. Lychee explosion. Jadi gue gabungin dah tuh. Gimana ya? Ini kayaknya menarik nih klepon. Orang Indonesia tahu, saya tahu. Tapi kok something new, tapi still respecting the traditional klepon gitu. Ya udah kayak gitu. Menurut gua tradisional cakes di Indo masih kurang dikulik sih. Tradisional ya gua sama pastry chef hebat seperti lu dan yang lain-lain ya. Menurut gua kayak potensinya belum dikulik banyak gitu. Betul, karena kalau menurut gua kita ngomongin spesialnya kayak jajanan pasar gitu ya. It's very spesialis kayak gue tahu di hotel mau bintang berapapun jajanan pasar tuh ngambil dari luar ya. Udah pasti karena memang yang jago. Exactly karena speciality-nya karena itu very needs spesialis gitu untuk jajanan pasar. Kedua mungkin shelf life. Shelf life tuh nggak nyampe sehari, Rey. Jajanan pasar tuh kecuali lu blast freeze. Ya mungkin ya. Ya kita nggak ngulik sampai makanya harus mungkin. Nggak, gue juga baru tahu. Lu blast freeze. Jadi awet. Itu gue juga baru tahu. Gue pikir juga pantas aja nggak ada yang ngulik nih. Orang besok udah out. Itu. Kalau gue sih dari situnya sih karena ini nggak nyampe besok. 10 hours di luar ya out. Gitu. Jadi karena terlalu spesial, terlalu niche, dan spesialis, jadi lu benar-benar dalamin itu ya udah itu aja gitu. Jadi ya lebih ke sana sih. Lu di tahap gue follow journey lu udah lama banget. Siap. Dari awal kita kenalan. Ya kan? Lu customer pertama gue di Mocha. We Dessert Pop Up. I follow you Pop Up. Gue tahu lu pernah kerja di Room for Dessert. Gimana caranya kalau lu bisa jelasin sebaik mungkin? Finding your own style. Dari experience sih Rey, udah pasti harus banyak, apalagi when you're very young. Gua personally percaya bahwa
gue nggak bilang jadi kutu loncat, cuman harus coba banyak ini style. Yeah. Jadi gue pernah awal di restoran, pernah di hotel, pernah di cake shop, dan baru sampai ke Room for Dessert misalnya yang kayak gue merasa kayaknya gue di sini deh, ini jalurnya. Yang gue lebih suka tuh kayak gini loh, gitu. Nah, kan orang beda-beda. Ada yang ke Room for Dessert, gue nggak demen ini style ini. Gue lebih demen pas gue ke cake shop, entremet, gue lebih suka entremet. Ya udah, lu dalemin di situ. Gitu, cuman that time kan nggak bisa diulang ya. Jadi this time of when you're starting ini, menurut gue lebih baik banyak coba-coba. Menurut gue. Perihal konsep. Yes, dalam perihal jadi lu bisa tahu yang mana gitu. Then when you're hitting a certain level, udah di level yang lumayan nggak komi lagi, nggak muda lagi, baru lu spesifik tuh. Oke, gue mau style ini nih ya, gue akan dalemin di sini gitu. Jangan lompat-lompat lagi, ntar sampai umur 40 lompat-lompat kan nggak mungkin. Gitu. Tapi kalau gue udah hit gue tuh pas gue di Room for Dessert, oke, kayaknya style ini yang gue suka, restoran atau plated dessert, gue jadi mau dalemin ini gitu. Instead of gue belajar bikin entremet gitu. Which is gue udah coba entremet di sebelumnya dan gue tidak terlalu into it. Yes, gitu. Apakah sebesar itu role Room for Dessert yang apa ya, dari segi very technical, menurut gua, very technical, and incorporating Indonesian ingredients. Yes, sebesar itu influence-nya gitu ya. Lu kerja di Room for Dessert. Sebelumnya waktu gua sempat di Australia, di Melbourne, gua kerja di sebuah cake shop lumayan modern. Itu gua banyak belajar juga teknik-teknik. Nah, cuman di Room for Dessert ini gue lebih belajar bahwa bisa ya rupanya bikin dessert tuh kayak gini, nggak harus yang kayak biasa gue tahu gitu. Karena waktu di Room for Dessert benar-benar completely new. You scrap out all the textbook. Iya. Terus gue aja kalau kayak gue makan Room for Dessert udah beberapa kali, gue nggak tahu ini dia kepikiran dari mana sih gitu. Lebih random lagi. Jadi kalau random gitu. Gue selalu bilang pastry chef tuh ada 2 jenis. Satu pastry chef, satu Will. Ya udah, itu aja. Karena beda, udah pendekatannya udah bukan pastry chef pada umumnya gitu. Jadi punya style sendiri, which is itu yang lumayan ngena di gua gitu. Kayak bisa lo punya personal style sendiri, nggak usah ngikutin orang lain dan works gitu. Dan itu jelas banget di lu sekarang di pastry chef yang lain ya gitu. Gue sih belajar coba untuk kayak misalnya gue di tempat lama belajarnya ambil bagusnya apa gitu ya. Jadi waktu di Will di Room for Dessert misalnya gue belajar teknik, belajar style. Terus kalau di kayak August gitu misalnya, gue masih belajar juga kan, gue belajar hospitality-nya Pak Budi, belajar sistemnya Hans, atau waktu gue di Union pertama kali, gue belajar teknik basic awal gitu. Jadi setiap tempat gue kerja, gue ambil yang mana yang bisa gue ambil positifnya, terus gue jadiin, ini loh rupanya style gue tuh yang kayak gini gitu. What's the best dessert you've tried? Yang paling memorable dah, jangan the best. Memorable banget, itu waktu gue pertama kali sebelum masuk ke Room for Dessert, itu Will lagi di Kudeta. Itu gue makan di situ. Ada namanya Pandan Bird. Yes, jadi kayak cheese tapi dibuatnya dari pandan, vanilla, krim gitu, tapi dibentuknya kayak cheese gitu. Itu makannya pakai apa ya? Confit nutmeg sama granita dari salak kali. Itu pas gue makan gue kayak ini apaan, enak banget gitu. Itu yang kayak bikin gue kayak makin kayaknya gue mau kerja sama nih orang. Anjay, gitu. Sampai begitu. Itu gue sampai wah gila. Gitu itu bisa ya dessert kayak gini gitu ya. Gue nggak bilang dessert yang lain juga nggak enak gitu ya, maksudnya cuma yang paling impactful buat gue itu sih gitu. Gue juga gue bukan pemakan dessert, tapi kayak gue makan satu dishnya Will Goldfarb yang pertama kali gue Room for Dessert. Terus kan ada menu tasting menunya gitu. Gue ngambil yang express karena gue sendiri. Terus kayak gue nggak mau terlalu lama gitu kan. Terus kayak ya udah. Terus tapi dia datang, dia ngasih gue kayak nih ini yang bikin kita make it dishnya gitu kan. If there's no in this dish, kita nggak di sini sekarang, itu pakai emping. Ya sugar refinery. Iya anjir gila. Palm sugar pakai emping, pakai soursop. My God, itu enaknya luar biasa. Gue nggak tahu. Pertama kayak ini orang gila ya, emping. My God, itu enak banget bro, beneran. Itu the best dessert dan gue amazed banget.
Maksudnya lu lokal ada beda level gitu. Lu lokal lu pakai kaffir lime di sorbet, lu pakai combrang sama lu bikin emping. Iya, got it. Iya, itu kreatifnya sih. You need to have a childlike minded untuk bisa kayak gitu. Nah, itu dia. Childlike mind, tapi udah diracuni sama ini cari duit gimana gitu kan. Ya enggak hilang dengan kayak gitu. Tetap. Itunya sih yang kayak my god, this gila banget nih orang gitu loh. Tadi lu sempat bilang gue nggak berasa kayak orang bilang Gen Z gimana gitu. Ya nggak tahu ya. Lu bilang gue belum nemu aja mungkin. Iya enggak bukan karena lu udah saring gue bilang. Iya udah saring. Yes. Ya kan. Iya. Apa yang lu lihat dari Gen Z sekarang kalau gitu? Emangnya they don't have a problem motivating themselves? Bukan itu the biggest problem ya? Banyak yang bilang Gen Z nih kerja tanpa motivasi. Iya, kayak ada nggak yang trial di kita misalnya yang masih very young gitu ya, yang nggak jadi atau bilang kayaknya bukan buat kita atau datang cuman buat konten. Ya ada aja sebenarnya, Ray. Cuma kan again kita kan scrap out yang kayak gituan gitu. Ya mungkin karena yang Gen Z yang dimaksud itu kebanyakan nonton TikTok atau kebanyakan dapat ngelihatnya yang kayak gitu. Tapi kalau di circle yang benar, menurut gua enggak, Gen Z ini oke. Orang kita di August itu mostly semua yang belum management level tuh 25 ke bawah kok. Iya. And they're working hard gitu. Jadi apa lu ada special way to handle them ya? Walk the talk. Jadi jangan ngomong doang. Kitanya harus ikut sebagai contoh. Jadi ya itu yang gue bilang ya, tiap hari ya kita masih di situ, Chef Hans masih di situ, Pak Budi masih di situ, gue masih di situ, prep ya kita masih bareng-bareng, tunjukin ke mereka bahwa ini loh caranya gitu. Tapi ya again kalau mereka ngomongnya instan gitu-gitu ya nggak salah juga. Kalau you can make it ya udah, kita bisa bilang apa? Oh iya kan. Jadi good for you. Kalau instan make it, silakan. Very good for you. Tapi kebanyakan tidak yang saya lihat. Mayoritas. Ya. Oke. Gitu. Walk the talk. Yes, harus walk the talk. Siap. Seandainya nih, lu tanggung jawab nih, lu jadi the guy untuk planning soal pastry industri di Indonesia. Lu mau ngapain? Apa yang masih kurang? Ya itu mungkin pengenalan dessert Indonesia ya, mungkin masih kurang. Cuman again balik lagi harus mungkin ada one person gila enough untuk doing it yang benar-benar kayak fokus nih sama jajanan pasar atau fokus nih sama traditional Indonesian ini untuk dibawa kemana-mana gitu. Ya mungkin mencari orangnya sih, karena kita balik lagi nggak bisa ngerjain semua sendiri, Ray. Makanya ada komunitas pastry sekarang yang gue juga di dalamnya itu untuk nyari-nyari orang yang memang punya yang punya spesialis masing-masing, bikin workshop, bikin apa gitu. Jadi untuk membuat dessert Indo ini lebih banyak didengar aja sih gitu. Dan sebisa mungkin gue pun kayak menaruh ya Indonesian ingredients lah atau kayak klepon gitu masuk ke menu yang untuk menyebarluaskan itu aja sih. Coba guys, itu kan ada IPBS guys, waktu itu udah kita infoin tuh Instagramnya nih di sini Instagramnya ya kan. Coba join yang ahli jajanan pasar, siapa tahu bisa collab gitu kan. Please semakin banyak semakin seru. Yes. Ya. Masuk ke Q&A. Yes. Thank you very much for the questions, keep them coming. Yang paling menarik kita tanyakan ke guys kita. Pertama dari Chef Johan Gozal. Hi Chef. Shout out. What's the most challenging pairing of flavor you did? Pairing of flavor. Pairing nih tricky ya. Jadi either nyambung banget atau nggak nyambung banget, tapi malah justru jadi unik gitu ya. Tapi mungkin dulu gue pernah bikin dessert pakai tape. That one is very hard untuk matching sama rasa lain. Ya karena udah strong. Very strong. Tape itu very strong. Tape apa nih? Singkong? Tape singkong. It's very strong dan banyak yang nggak suka rasa tape gitu. Jadi kita ada dulu kan gue bikin waktu awal-awal di masih private dining di Verde, banyak juga yang nggak makan jadinya gitu karena not because it's not good, karena preference emang tidak doyan tapenya, mau lu campur apa juga jadi susah gitu. Ya itu udah. Tapi ya something yang very rasanya pungent kayak gitu, kayak very strong kayak tape, durian itu very hard, it's very tricky to pair with. Kita waktu itu gue buatnya akhirnya sama mango sama apa ya? Kayak udah di styler aja nggak mau pakai tape. Iya kadang-kadang gitu kan. Karena it's very ya itu is either you hate it or you like it. That's it tape itu.
Pertanyaan kedua dari Kevin Nokris. Oh ini Q&A chef-chef hebat semua ya. Nice. Kevin lagi di Prancis dia. Dari Prancis. I like him a lot. Gue suka orang yang kayak Kevin gini, yang udah settle di sini tapi punya guts untuk gue mau ke Prancis. Yes. Nice. Gila sih. Ini Ice waktu gue ngobrol podcast sama dia, nih orang kayak no fucking around gitu. Maksudnya standar yang gue dulu alamin dari chef-chef Prancisnya gitu, yang kayak gue bilang oke, kalau croissant lu bengkok sedikit gitu, masa lu buang? Nggak bisa. Sih. Ya itu. Maksudnya we respect. Yes, please. Dalam fine dining, plating sering mengandalkan elemen dengan tekstur kontras, crunchy, creamy, airy. Menurut chef, apa trik memastikan semua tekstur bisa hadir bersamaan tanpa ada yang mendominasi dan bisa bikin harmonis? Technical sekali. Menurut gue lebih ke flavor untuk bikin itu. Kalau texture is helping, karena ada banyak juga dessert yang one texture tapi it works. Contoh paling gampang adalah tiramisu. Itu kagak ada teksturnya. Tiramisu itu kayak gitu. Cuma it works, everyone loves it. Jadi di fine dining kayak even di August banyak texture dan layers. Karena beda nih, makan gak ada crunchy-nya sama ada crunchy juga beda. Tapi lebih ke flavor yang diutamakan untuk bisa bikin itu harmonis. Tapi kalau texture hanya untuk menambah eating experience makan gitu. Oke. Ya, gue nggak gitu suka tiramisu karena nggak ada tekstur. Oh gitu. I like the flavor. Tapi teksturnya satu aja gitu ya. Mushy gitu, creamy. Yang ketiga dari Doni Silpani. Shout out Chef Doni. Halo Chef. Baru buka warung. Izakaya, bukan Izakaya, apa namanya? Izakaya. Yatai, sorry. Yatai. Maaf, Yatai. Gerobakan. What kind of flavor dessert needed for balancing umami kalau main course to make comfortable course from your suggestion, Chef? Ini mah minta rekomendasi menu. Biar umami. Kalau dari gurih banget. Lu kasih apa, asam kan? Of course. Acid helps, sweetness a little bit. Tapi kalau udah gurih banget biasa di dessert apa tuh yang gurih banget? Ini buat main course-nya nih udah umami banget gitu. Main course-nya super gurih. Harus di cut down pakai something yang refreshing dan sweet. Udah pasti itu kalau gua. Yuzu Chef, yuzu. Kalau Japanese. Yes, kaffir lime kalau Indo. Tapi jangan ditabrakin pakai coklat lava cake. Itu akan jadi too much. Oh, jadi abis refreshing coklat lava cake. It's okay. Jadi lu setting lagi tuh pelet lu abis dari yang super gurih, rich, creamy dan lain-lain, lu hajar pakai acid, pakai something yang sour, something yang sharp, baru lu masuk ke sweet dessert. Itu rules gua. Yes. Itu standar gua banget lagi tuh. One of my favorite dessert, coklat lava cake, vanilla ice cream, bro. Nice. Nggak pernah salah kalau itu mah. Ada powder sugarnya atasnya. Sama daun mint. Thank you banget buat waktunya. Gua yang thank you. Semoga sukses. Thank you banget. You guys are amazing. Thank you. Ingat, you guys banyak buka jalan. Buat yang sekarang-sekarang nih. Terima kasih. We thank you. You deserve all the success yang you guys got. And semoga makin jaya deh ke depan. Amin. Always pleasure to be here. Follow Instagramnya di August_JKT. Oke, book di sana and follow Instagramnya Uwi di Ardika Dwitama. Ingat kalau mau kerja di sana langsung kontak August atau Chef Uwi, jangan kontak gua. Nanti tapi trial dulu ya. Trial dulu itu penting. And thank you very much guys for watching. Dan yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini, jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. See you next time. Bye-bye. See you.